saya Fadila Cika Kusuma. Saya dari kelas 12 2 Alhamdulillah. Nah, di sini saya menjelaskan tentang struktur kontrol seleksi. Nah, tujuannya yaitu ada 3. Yang pertama itu kita akan mengembangkan sebuah algoritma struktur pada struktur seleksi bersarang. Yang kedua yaitu kita akan mengembangkan algoritma. Yang ketiga seperti konstruksi seleksi. Nah, yang pertama yaitu seleksi kontrol struktur. Apa itu seleksi kontrol struktur? Yaitu pada bab 2 kita udah menjelaskannya ya, yaitu tentang teorema struktur. Itu hampir sama. Nah, pada itu kita akan menggunakan dua pemilihan yaitu dalam keadaan benar atau salah. Kondisi if itu kita dapat digunakan. Kita juga bisa menggunakan dalam keadaan struktur kontrol seleksi di penilaian pada bab 2. Nah, artinya kita dapat menggunakan struktur kontrol pemilihan dalam pseudokode untuk mengilustrasikan pilihan antara dua pilihan atau dua tindakan, yaitu benar atau salah, yang tergantung pada kondisinya. Nah, ada beberapa variasi struktur kontrol. Yang pertama yaitu simple seleksi atau simple if statement. Seleksi sederhana terjadi ketika pilihan dibuat antara dua jalur alternatif tergantung pada hasil dari suatu kondisi. Nah, jadi yang kedua yaitu simple selection with no branch, no else statement. Struktur else null adalah variasi dari struktur if sederhana. Ini digunakan ketika tugas dilakukan hanya ketika kondisi yang benar. Nah, berarti yang ini hanya untuk yang benar. Yang ketiga yaitu kombinasi selection. Itu yaitu if gabungan dari pernyataan berisi kondisi masing-masing terhubung dengan operator logika. Jika konektor AND digunakan untuk menggabungkan kondisi, maka kedua kondisi tersebut harus benar agar kondisi gabungan menjadi benar. Yang ketiga yaitu menggunakan yang keempat yaitu nested if. Nested if adalah nested if statement, yaitu kita menggunakan pemilihan bersarang, struktur bersarang. Kata if muncul dari seleksi pernyataan if. Nah, pernyataan if bersarang dapat diklarifikasikan sebagai linear atau non-linear. Linear nested if statement yaitu pernyataan if bersarang digunakan ketika bidang sedang diuji untuk berbagai nilai adalah dan tindakan yang berbeda akan diambil. Nah, yang kedua yaitu non-linear. Pernyataan bersarang non-linear terjadi ketika sejumlah kondisi berbeda harus dipenuhi sebelum tindakan tertentu dipelajari. Jika memungkinkan ganti serangkaian pernyataan if bersarang non-linear dan pernyataan if gabungan, penggantian ini dimungkinkan dalam pseudokode karena kedua if berurutan bertindak seperti if gabungan. Algoritma using selection. Nah, algoritma solusi dikembangkan dan algoritma akan diuji secara manual untuk membantu mendefinisikan masalah kata kerja pemrosesan dalam setiap contoh yang telah digarisbawahi. Nah, contoh perancang algoritma akan meminta operator 3 karakter menerima karakter tersebut sebagai input, mengurutkannya dalam urutan yang menarik dan menampilkannya ke layar. B solution algoritma. Yang ketiga yaitu dash checking. Yang keempat yaitu dash check table. Jadi kita harus menganut tabel dulu ya. Nah, the case struktur case control dalam pseudokode adalah cara lain untuk mengekspresikan pernyataan if bersarang linear. Ini digunakan dalam proses pseudokode karena dua alasan: dapat diterjemahkan ke dalam banyak bahasa tingkat tinggi dan membuat pseudokode lebih mudah untuk ditulis dan dipahami. Lalu dalam kedua bentuk pseudokode logika pemrosesan persis sama, namun solusi kasus jauh lebih mudah dibaca.
Nah, sekian dari saya. Yaitu simpulannya kita bisa menggunakan nested if, menggunakan kombinasi kombinasi statement, menggunakan statement null, menggunakan if. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.